Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 beserta 5 anggota yang lain akan menyampaikan materi tentang asuransi usaha tani padi atau yang biasa dikenal dengan AUTP. Dan sebelum memasuki materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Agrigia Alia Husna NIM 255. Yang kedua, Duhita Belia Ayu NIM 263. Yang ketiga, Muhammad Ausyad Imanov NIM 272. Yang keempat, Robi Dwi Aprilian NIM 280. Yang kelima, Rahim Mita Budi Utami NIM 283. Dan yang terakhir, Wiwit Trisnaningrum NIM 285. Terima kasih atas waktunya dan mari kita memasuki materi. Apa itu AUTP? Di sini saya akan menjelaskan tentang AUTP menurut pendapat saya yang ditinjau dari teori kelembagaan. AUTP adalah singkatan dari Asuransi Usaha Tani Padi, yang merupakan program asuransi dari pemerintah yang menanggung poktan atau kelompok tani. Kelompok tani tersebut terdiri dari beberapa anggota dan anggotanya adalah petani. Objek yang dipertanggungjawabkannya adalah sawah. Yang mempertanggungjawabkan dari program AUTP ini adalah BUMN atau BUMD dan juga pihak asuransi. Jadi, berdasarkan teori kelembagaan, AUTP adalah program dari pemerintah untuk poktan dan dipertanggungjawabi oleh BUMN atau BUMD dan juga pihak asuransi. Uji coba asuransi pertanian dilakukan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia atau Persero yang dilakukan pada tahun 2012 sampai dengan 2015 pada 5 kali musim tanam dengan luas lahan sebesar 3.703.084 hektar pada lokasi Gresik, Tuban, Jombang, Nganjuk, Lumajang, Cirebon, dan Kediri. Perusahaan asuransi sebagai pelaku AUTP yang ditunjuk oleh BUMN adalah PT Asuransi Jasa Indonesia. Dalam melakukan uji coba tersebut, dilakukan sebuah koordinasi dengan pemangku kepentingan, yaitu yang melibatkan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duhita Belia Ayu Septiatiningrum dari kelas pertanian 2A nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada pada AUTP. Pada AUTP sendiri terdapat 12 fitur. Yang pertama yaitu bertanggung. Bertanggung adalah pihak yang nantinya apabila mengalami suatu kerugian, maka resikonya akan ditanggung oleh pihak penanggung. Pihak tertanggung dalam AUTP yaitu kelompok tani yang terdiri dari anggotanya, yaitu para petani yang melakukan kegiatan usaha tani sebagai satu kesatuan resiko. Yang kedua yaitu objek pertanggungan. Objek pertanggungan yaitu lahan sawah yang digarap oleh para petani yang tergabung dalam poktan. Yang ketiga yaitu penanggung. Penanggung pada AUTP, penanggung adalah pihak yang nantinya akan menanggung segala risiko yang dialami oleh pihak tertanggung. Pihak penanggung dalam AUTP yaitu BUMN atau BUMD, bidang kerugian atau umum, dan perusahaan asuransi. Yang keempat yaitu polis asuransi. Polis asuransi adalah perjanjian atau kontrak antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung. Setiap poktan nantinya akan mendapatkan satu polis asuransi dan ikhtisar polis yang memuat data penutupan. Yang kelima yaitu jangka waktu asuransi. Jangka waktu asuransi yaitu selama satu musim tanam atau 4 bulan, yaitu dimulai sejak penanaman hingga panen. Yang keenam yaitu biaya pertanggungan atau biaya asuransi. Biaya asuransi yaitu 6 juta per hektar. Namun apabila memiliki lahan kurang dari 1 hektar dapat dihitung secara proporsional. Suku premi asuransi. Suku premi asuransi adalah biaya yang telah disepakati antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung. Suku premi asuransi sebesar 180.000 per hektar per masa tanam atau sekitar 3% dari biaya pertanggungan. Lalu tanggungan
premi asuransi. Tanggungan premi asuransi ditanggung oleh pemerintah sebesar 80% atau sekitar Rp144.000 dan juga petani sebesar 20% atau sekitar Rp36.000 per hektar. Lalu yang kesembilan yaitu resiko yang dijamin. Penanggung akan menanggung resiko apabila pihak tertanggung mengalami dampak dari banjir, kekeringan, dan juga OPT. Yang ke-10 yaitu OPT yang dijamin. Penanggung akan menjamin atau menanggung kerugian akibat OPT seperti hama dan penyakit. Hamanya yaitu seperti walang sangit, tikus, dan juga hama wereng. Dan juga penyakit seperti tungro, blas, busuk batang maupun kerdil hampa. Yang ke-11 yaitu syarat pengajuan klaim. Syarat pengajuan klaim yaitu apabila pihak tertanggung mengalami gagal panen akibat banjir, kekeringan atau OPT dengan intensitas kerusakan sebesar lebih dari 75%. Lalu apabila umur padi telah mencapai 10 hari. Lalu apabila premi sudah dibayar dan juga kerugian diperiksa oleh OPT, HPT dan melapor kepada perusahaan asuransi. Yang terakhir yaitu perusahaan asuransi memutuskan biaya besarnya kerugian. Yang terakhir yaitu pembayaran klaim. Pembayaran klaim akan diberikan setelah 14 hari setelah persetujuan jumlah kerugiannya. Klaim akan dibayarkan kepada pihak petani atau pihak potan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Brilian dari kelas Pertanian 2A. Di sini saya akan menerangkan materi tentang mekanisme bantuan premi AUTP. Apa itu AUTP? AUTP adalah asuransi usaha tani padi. Bagaimana sih mekanisme bantuan premi AUTP tersebut? Baiklah, di sini ada 5 tahap dalam membuat mekanisme bantuan premi AUTP. Yang pertama, Jasindo bersama penyuluh pertanian lapangan atau PPL dan unit pelaksanaan teknis dinas UPTD di tingkat kecamatan itu melakukan sosialisasi sekaligus pendataan calon peserta calon lokasi atau CPCL dengan mengisi formulir pendaftaran. Jadi di situ nanti didata dan dikasih formulir pendaftaran untuk mengisi data-data yang akan dijadikan bantuan premi AUTP. Yang kedua, Jasindo membantu PPL dan UPTD melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir dimaksud berikut bukti pembayaran premi swadaya. Jasindo melakukan kecocokan data dan bukti store premi swadaya dengan jumlah objek pertanggungan yang tercatat pada formulir pendaftaran. Yang ketiga, cukup banyak sekali, Jasindo melakukan risk assessment berdasarkan formulir pendaftaran. Dimaksud dengan hal-hal yang diverifikasi adalah sebagai berikut: data peserta, luas lahan, jenis irigasi atau sawah, rencana tanam, lokasi lahan, jarak sungai terdekat, jenis bibit, dan data pengalaman klaim. Jadi di Jasindo ini harus ada data-data tersebut dalam proses pengisian form. Yang keempat, apabila terdapat ketidakcocokan antara bukti bayar dan jumlah objek pertanggungjawaban yang diasuransikan, Jasindo akan segera melakukan rekonsiliasi dengan kelompok tani atau UPTD atau PL yang terlibat dalam proses pendataan dan pendaftaran. Jasindo melakukan penerbitan polis per wilayah kecamatan dan selanjutnya diserahkan kepada kelompok tani, UPTD, PL yang ditunjukkan sebagai koordinator pelaksana AUTP di tingkat wilayah. Mungkin secara mekanisme di sini sangat banyak sekali. Jadi mungkin kalau teman-teman merasa bingung bisa dilihat di slide saya ini. Silakan bisa disimak.
Seperti itulah mekanisme bantuan premi AUTP. Jadi bukti-bukti yang ada di lapangan harus jelas sehingga mekanisme bantuan premi AUTP itu dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari slide mekanisme bantuan premi AUTP ini. Yang terpenting adalah data dan form yang diisi itu adalah jelas dan sesuai dengan keadaan aslinya, sehingga bantuan premi AUTP itu dapat berjalan sesuai dengan keadaan dan berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut teori kelembagaan, pendirian asuransi ini sangatlah memiliki nilai positif bagi petani, karena tujuannya pun untuk melindungi petani, dan tujuannya pun ada 4. Yang pertama, melindungi kerugian nilai ekonomi usaha tani padi akibat gagal panen, sehingga petani memiliki modal kerja untuk pertanaman berikutnya. Maksudnya, apabila petani mengalami gagal panen, maka petani akan mendapatkan ganti rugi dari pemerintah sebesar 80% atau Rp144.000 per hektar per musim tanam. Dan petani harus membayar premi swadaya 20% proporsional atau Rp36.000 per hektar per musim panen. Yang kedua, memberikan ketenangan pada seseorang dari bahaya yang mungkin terjadi dan menyebabkan kerugian material maupun imaterial. Yang ketiga, mengalihkan kerugian akibat risiko banjir, kekeringan, dan OPT melalui pihak lain yakni pertanggungan asuransi. Dan yang terakhir atau yang keempat, memberikan perlindungan kepada petani jika gagal panen sebagai akibat risiko utama bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan. Dan program ini pun tidak semuanya menguntungkan bagi semua petani yang ada, tetapi juga menjerat petani. Karena tidak semua petani dapat mendapatkan asuransi tersebut. Dikarenakan syarat-syarat pengajuan AUTP yang menurut petani kecil sangat tidak memungkinkannya terjadi pengajuan. Dikarenakan pertama, intensitas minimal persentase kerusakan akibat bencana yang ditetapkan mengharuskan minimal kerusakan 75%, sedangkan banyak lahan yang mengalami kerusakan akibat bencana tidak mencapai 75%. Maka apabila kerusakan lahan tersebut tidak mencapai 75% atau di bawah 75%, maka petani tidak akan mendapatkan asuransi tersebut. Yang kedua, dana yang telah dibayarkan kepada pihak asuransi tidak dapat diambil atau ditarik kembali. Yang ketiga, hanya diperuntukkan bagi petani kaya yang memiliki lahan besar, tidak disamaratakan juga bagi petani kecil. Yang keempat, pada pihak pemerintah, masalah asuransi belum memperhatikan kepentingan umum dan hanya dimanfaatkan data daerah mayoritas, sehingga dana pun dikeluarkan dengan menyamaratakan untuk semua daerah, sedangkan kerusakan pada setiap daerah itu berbeda. Yang terakhir atau yang kelima, polis asuransi hanya berjangka untuk 1 kali musim panen, sedangkan dampak dari bencana tersebut tidak tahu sampai beberapa kali musim panen. Di sini saya sebagai mahasiswa yang sudah mempelajari tentang teori kelembagaan yang ada, saya memiliki beberapa saran untuk asuransi tersebut, karena asuransi tersebut pun memiliki kendala-kendala dalam lingkungan petani. Yang pertama yaitu agar program perlindungan atau proteksi petani dapat berjalan lebih baik, haruslah ada peningkatan dukungan dari pemerintah, baik pemerintah pusat dan ataupun daerah seperti dinas, penyuluh, dan POPT dalam melakukan sosialisasi di tingkat petani atau kelompok tani tentang manfaat AUTP atau asuransi usaha tani padi, dan juga melakukan sosialisasi melakukan media massa seperti media cetak, contohnya menggunakan brosur agar mudah dipahami oleh para petani. Yang kedua yaitu dengan cara media elektronik yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang terakhir yaitu peningkatan koordinasi antara Dinas Pertanian dengan PT Jasindo agar terdapat kesamaan data yang ditetapkan daftar peserta definitif atau DPD dari dinas dengan data yang terdapat pada
PT Jasindo. Karena PT Jasindo adalah perusahaan asuransi yang menangani AUTP ini. Untuk petani yang sudah membayar premi agar memiliki kesamaan di antara kedua belah pihak, yaitu baik di pusat ataupun di PT Jasindo tersebut. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.